Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa mempelajari matematika dengan materi refleksi terhadap sumbu Y. Salat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai ke akhir zaman. Refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi atau pencerminan, kita ulang lagi. Proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Jadi refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Garis tertentu di sini merupakan cerminnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang refleksi terhadap sumbu Y. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari refleksi terhadap sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Lalu ada sebuah titik A dengan koordinat A, B. Dicerminkan titik A ini terhadap sumbu Y. Menghasilkan C. Bayangan dari A adalah C. Perhatikan, koordinat titik A asalnya A, B. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, yang berubah adalah absisnya. Asalnya A menjadi negatif A. Kalau B masih tetap ordinatnya. Nah, itu ya perlu diperhatikan. Jika sebuah titik dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah titik C dengan koordinat negatif G, negatif A, B. Ya, tuh. Di sini pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik C, yaitu A aksen, B aksen. A aksennya adalah negatif B aksennya adalah B. Jadi di sini apabila ada sebuah titik A dengan koordinat B, ya, ada sebuah titik dan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya bayangannya adalah titik C dengan koordinat negatif A, B. Jadi yang berubah A-nya asalnya A menjadi negatif A. Kalau B-nya masih tetap. Jadi absisnya berubah. A menjadi negatif A. Ordinatnya tetap. B menjadi B. Nah, matrik transformasi untuk pencerminan adalah negatif 1, 0, 0, 1. Jadi ini matrik transformasi pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Sehingga apabila ada titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, nah dilambangkan seperti ini nih. Matrik transformasinya dulu dikalikan dengan matrik titik yang dicerminkan. Nah, ini hasilnya A aksen, B aksen. Kita lihat contohnya. Contoh, tentukan bayangan jajar genjang ABCD dengan titik-titik sudut A negatif 2, 4, B 0, negatif 5, C 3,2 dan D 1,11 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita jawab pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini bayangannya. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y, tuliskan di sini matrik pencerminan terhadap sumbu Y negatif 1, 0, 0, 1.
Lalu titik-titik yang sebelumnya, sebelum cerminkan adalah negatif 4, 2. Tuliskan di sini negatif 4, 2, 0, negatif 5, 3, 2, 1, 11. Lalu yang di sebelah kiri, ini merupakan bayangannya. Ya. Lalu dikalikan. Kalikan negatif 1 kali negatif 2 adalah 2 ditambah 0 kali 4 berarti 2. Lalu baris kedua kalikan dengan kolom pertama. 0 kali negatif 2 ditambah 1 kali 4 hasilnya 4. Lalu baris pertama kali kolom kedua. Negatif 1 kali 0 ditambah 0 kali negatif 5 hasilnya adalah 0. Baris kedua kali kolom kedua. 0 kali 0 ditambah 1 kali negatif 5 hasil negatif 5. Baris pertama kali kolom ketiga. Negatif 1 kali 3 ditambah 0 kali 2 hasilnya negatif 3. Untuk baris kedua kolom ketiga, baris kedua kali kolom ketiga, berarti 0 kali 3 ditambah 1 kali 2, hasilnya adalah 2. Terakhir, ini ya, baris pertama kali kolom keempat, 0 negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 11, hasilnya negatif 1. Baris kedua kali kolom keempat adalah 0 kali 1 ditambah 1 kali 11. Hasilnya 11. Jadi bayangan jajar genjang ABCD oleh pencerminan terhadap sumbu Y adalah jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik-titik sudut. Nah, 2, 4, 0, negatif 5, negatif 3, 2, negatif 1, 11. Ini. Nah, itu bayangan titik apabila dicerminkan terhadap, jadi suatu titik apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya dengan menggunakan bayangannya berapa, lalu digunakan di sini matrik transformasi yang berhubungan dengan sumbu Y. Ingat-ingat, matrik yang berhubungan dengan sumbu Y adalah negatif 1, 0, 0, 1. Nih, matrik pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, itu sudah untuk bayangan titik terhadap sumbu Y. Ya. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis 2x dikurang 3y sama dengan 12 jika direfleksikan oleh Y oleh sumbu Y. Gitu ya. Nah, kita jawab, misalkan XY adalah titik pada garis 2x dikurang 3y sama dengan 12. Sehingga, nah, di sini X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif X, Y. Tadi sudah dibahas ya di depan. Nah, negatif X, Y ini adalah X aksen, Y aksen. Sehingga di sini negatif X adalah X aksen, berarti negatif X sama dengan X aksen. Maka X sama dengan negatif X aksen, disebut persamaan pertama. Lalu di sini Y sama dengan Y aksen, berarti Y sama dengan Y aksen. Nah, lalu dari sini substitusikan persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis 2x dikurang 3y sama dengan 12. Ya. Nah, 2x dikurang 3y sama 12. X-nya kan X ini, lihat persamaan 1 X-nya, lihat. X itu sama dengan negatif X aksen, berarti ganti X ini dengan negatif X aksen. Lalu dikurangi 3Y, Y-nya ganti dengan Y aksen sama dengan 12. Hasilnya negatif 2X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 12.
Negatif 3X dikurang 3Y sama dengan 12. Hasilnya adalah negatif 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Nah itu, ini bisa juga dikalikan dengan negatif 1 semuanya, sehingga hasilnya 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Tidak saya tuliskan di sini. Bayangkan saja dan ingat-ingat saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ilmu kita bertambah. Serta kita sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.